Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Uswah. Hari ini dalam pelajaran matematika, materi bentuk pecahan. Nah, dalam materi ini kita akan belajar untuk mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya, dari pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebaliknya, juga pecahan biasa ke pecahan persen atau sebaliknya gitu nggih. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan yang biasa ya, misalnya 2/3, 1/3, 5/6 gitu. Nah, kalau pecahan campuran itu dinamakan campuran karena di dalamnya terdapat bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, misalnya ini ada kue satu bulat gitu ya, dan yang satu lagi sudah berkurang sepertiganya, berarti tinggal 2/3. Maka kedua kue ini bisa kita sebut dengan 1/2/3, di mana satunya itu adalah bilangan bulat, duanya pembilang, dan tiganya penyebut. Nah, jadi nanti untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, misal yang warna merah ini melambangkan bilangan bulatnya, lalu pembilangnya saya lambangkan dengan warna kuning dan penyebutnya saya lambangkan dengan warna hijau ya. Nanti pecahan campurannya itu bilangan bulatnya dikali penyebut. Kalau sudah dikali, nanti ditambahkan dengan pembilang dan pernya tetap per penyebut. Nah, misal di sini ada 1/2/3. Maka satunya nanti dikali 3, 1 kali 3 ditambah 2/3. Tetap ya, pernya per 3. Nah, 1 dikali 3 kan 3, nanti ditambah 2, maka akan menghasilkan 5/3. Jadi 1/2/3 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 5/3. Nah, sekarang apabila kita mempunyai pecahan biasa, mau kita ubah ke pecahan campuran, misal 11/4. 11/4 itu kan pembilangnya atau 11-nya lebih dari 4 atau lebih dari penyebut, maka bisa kita jadikan pecahan campuran. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. Jadinya 11 dibagi 4. 11 kalau dibagi 4 kan tidak habis, maka kita cari bilangan di bawah 11 yang bisa dibagi 4. Itu kan 8. Nah, 8 dibagi 4 adalah 2. Sementara 11 tadi dikurangi 8 adalah 3. Nah, saya beri warna ya yang bilangan pembagi atau 4 di sini, dan hasil di sini 2, dan sisa di sini 3. 4 hijau, 2 merah, 3 kuning. Nah, nanti 2 ini atau hasil akan menjadi bilangan bulat. Yang 3 atau sisa akan menjadi pembilang dan penyebutnya tetap 4 seperti pecahan awal. Maka 11/4 kalau dijadikan pecahan campuran akan menjadi 2/3/4. Nah, bisa dibandingkan ya. Sudah saya beri warna supaya memudahkan untuk mengubah mana sih yang bilangan bulat, mana yang pembilang, dan mana yang penyebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan biasa. Nanti kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi seperti apa dan sebaliknya. Nah, kalau pecahan biasa kan kita sudah tahu ya, seperti yang sebelumnya. Kalau pecahan desimal ini bentuknya nanti menggunakan koma. Misal di sini ada 123,456. Nah, cara pengucapannya kalau di depan koma tetap dibaca seperti biasa, 123. Nah, giliran di belakang koma nanti dibaca angka per angka.
Dibaca angka per angka. 4, 5, 6. Bukan 456 ya. Di sini 1 posisinya sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 3 sebagai satuan, 4 sebagai per 10, 5 sebagai per 100, dan 6 sebagai per 1000. Kalau di belakang 6 masih ada bilangan lain, nanti menjadi per 10.000, per 100.000, dan selanjutnya gitu. Nah, misal kita punya bilangan 2/5. Kalau mau kita jadikan ke pecahan desimal, nanti penyebutnya dijadikan per 10, per 100, per 1000, dan selanjutnya ya. Nah, 5 ini paling dekat kan dijadikan 10. Nah, atasnya kita belum tahu nih dijadikan berapa. Nah, 5 dijadikan 10 kan dikali 2. Berarti pembilangnya juga dikali 2. Kita dapat 4/10. Nah, kalau sudah 4/10, 4-nya kita tulis dulu. Nah, penyebut 10 atau nolnya 1, maka desimal juga ada 1 angka di belakang koma. Sehingga 4, lalu di depannya ada koma, lalu di depannya lagi ada 0. Jadi 4/10 sama dengan 0,4. 2/5 kalau dijadikan desimal menjadi 0,4. Nah, misal di sini ada 279/200. Kalau dijadikan desimal kan pernya paling dekat 1000. 200 menjadi 1000 dikali 5, maka 279 juga dikali 5 menjadi 1395. Karena di sini penyebutnya 1000 atau nolnya 3, maka desimalnya juga ada 3 angka di belakang koma, sehingga menghasilkan 1,395. Lanjut, apabila 0,36 dijadikan pecahan biasa, jadi berapa ya? Nah, kita tulis 36-nya. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka otomatis ada penyebutnya juga nolnya 2 atau per 100. Jadi 0,36 itu sama dengan 36/100. Nah, kalau disederhanakan, pembilang dan penyebut kan bisa dibagi 4. Nah, 36 dibagi 4 adalah 9, 100 dibagi 4 adalah 9, 100 dibagi 4 adalah 25. Sehingga 0,36 kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 9/25. Nah, misal ada pecahan desimal yang seperti ini, 3,25. Kalau dijadikan pecahan biasa atau di sini pecahan campuran ya, karena ada bulatnya, maka 3 sebagai bilangan bulat kita taruh di depan. Lalu 25-nya di atas, dan karena ada 2 angka di belakang koma ya, maka pernya per 100. Nah, di sini pembilang dan penyebut bisa dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka kita dapat 31/4 gitu. Nah, bagaimana kalau pecahan biasa akan dijadikan persen? Persen itu adalah per 100, sehingga penyebutnya harus dijadikan per 100. Kalau kita punya 3/4, maka 4-nya dijadikan 100 gitu ya. Kita bisa kalikan 3/4 kali 100, atau kita dapat 300/4 atau 300 dibagi 4. 300 dibagi 4 kan 75 ya, maka 75%. 3/4 sama dengan 75%. Atau bisa juga kita cari dengan cara lain. Nah, ini 3 kali 100 dibagi 4 ya. Karena ini perkalian dan pembagian, kita boleh mengalihkan dulu seperti cara sebelumnya atau membagi dulu. 100 kan bisa dibagi 4, hasilnya 25. Maka tinggal kita kalikan 3 kali 25 sama dengan 75. Hasilnya sama ya. Kan
bisa dibagi 4, hasilnya 25. Maka tinggal kita kalikan 3 kali 25 sama dengan 75. Hasilnya sama ya. Bagaimana jika kita punya bilangan persen yang akan dijadikan pecahan biasa? Misal 60%. Maka sesuai peraturannya persen adalah per 100. Maka 60 nanti akan dijadikan 60 per 100. Kalau di dalam pecahan mau disederhanakan gitu ya, yang atas ada nolnya, yang bawah ada nolnya, maka kita bisa hapus nol tersebut dengan catatan pembilang, misalnya dihilangkan nolnya 1, penyebutnya juga hanya dihilangkan nolnya 1. Kita dapat 6 per 10. Disederhanakan 6 per 10 itu 6 dibagi 2, 10 dibagi 2, maka kita dapat 3 per 5. Jadi 60% itu kalau dijadikan pecahan biasa adalah 3 per 5. Untuk latihan kalian, silahkan kerjakan soal dari buku paket matematika halaman 27 sampai 29 poin A dan B. Gitu nggih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.